Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ella, umur saya 23 tahun, asal dari Blitar, Jawa Timur. Saat ini saya bekerja di hospitality di salah satu hotel di Surabaya. Alasan saya ikut Beauty by hari ini karena memang sebenarnya untuk tuntutan pekerjaan saya harus pakai makeup, dan sedangkan saya nggak bisa pakai makeup. Di sisi lain saya pengen gimana sih makeup yang benar, sama mau curhat aja sih perjalanan karir saya, dan buat pandangan orang lain tuh cewek tuh nggak harus di rumah aja, meskipun nanti dia udah menikah, udah punya anak, kalau bisa tetap jadi wanita karir. Dulu aku sebenarnya sekolah tuh nggak salah jurusan sebenarnya. Jadi passionku tuh dulu awalnya kan di matematika ya. Jadi aku sempet daftar di SMK yang jurusannya tuh jurusan akuntansi, tapi nggak keterima nih. Akhirnya aku ambil opsi kedua, aku pilih yang di jurusan perhotelan. Sempet waktu SMK itu juga diikutin seperti lomba-lomba gitu, karena kan memang ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Nah, karena di situ aku mendapatkan juara lah ya istilahnya, dan ada penawaran buat untuk magang ke Jepang waktu itu. Aku udah daftar semuanya. Aku udah ngikutin prosesnya sampai tes udah lulus semuanya sebenarnya. Cuman gara-gara aku kurang umurku belum nutut, jadinya aku nggak keterima. Aku nggak keterima waktu itu. Jadi magang selama 3 tahun, tapi karena umurku belum nutut, jadi aku nggak keterima. Nah, setelah itu aku down lagi. Terus aku nanti mau kerja jadi apa gitu setelah aku sekolah dari sini. Terus habis itu lulus dari SMK, aku mikir, oh kayaknya aku kuliah aja deh gitu. Karena aku mikirnya, aku loh juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat, gitu. Aku juga punya prestasi gitu. Mungkin aku ikut bidik misi bisa. Nanti bisa di mana ya, aku udah nulis semuanya. Karena kalau misal aku kuliah pakai jalur mandiri itu kayak nggak mungkin gitu, keadaan orang tua aku kan. Di sisi lain orang-orang terdekatku, teman-temanku tuh udah mulai, ada yang mulai kerja, ada yang mulai dia udah lanjut kuliah. Aku masih bingung tuh di rumah, aku gimana gitu. Akhirnya lulus dari SMK, aku nekat gimana caranya aku dapat kerjaan, entah pokoknya aku bisa dapat kerjaan aja gitu. Nah, habis itu aku ngelamar di hotel, karena aku mikirku gini, aku sekolah 3 tahun, kalau aku nggak kerja sesuai bidangku, kasihan dong uang yang udah dikeluarin selama 3 tahun, ya nggak? Akhirnya keterima selama 2 minggu sebelum Lebaran, aku di situ. Terus aku mikir, oh gini dunia pekerjaan, ternyata nggak sesuai ekspektasiku. Maksudnya, ya mungkin memang bukan passion ya. Aku di situ kerjanya di bagian sepatu waktu itu. Jadi kalau ada yang mau beli tuh, di situ kan ada rak-rak yang tinggi gitu. Aku naik situ sampai mau jatuh gitu. Aku nggak betah selama 2 minggu, tapi aku mikir lagi, aku butuh uang, gimana caranya aku butuh uang gitu. Nah, habis itu aku pulang, aku ngadu ke bapak ibu, aku nangis, aku nggak mau kerja di situ lagi, aku nggak mau gitu ya. Namanya waktu itu kan masih umur berapa, aku lulus masih umur 17 tahun. Nah, waktu aku pulang, bilang ke bapak ibu, aku nggak mau kerja di gitu, pokoknya aku maunya kerja di hotel. Sedangkan kerja di hotel tuh masuknya aja susah, kecuali kalau ada orang dalam istilahnya. Nah, habis itu aku dapat channel gimana caranya aku bisa kuliah tapi nggak perlu waktu lama, gimana caranya aku bisa cepat dapat kerja. Akhirnya dapat channel, aku seperti BLH kayaknya ya di Malang, dan itu mungkin bisa dibilang sebagai awal mula aku yang sekarang kayak gitu. Nah, ternyata aku interview sama mungkin manajernya di salah satu hotel di Malang. Ternyata mungkin dilihat aku ada passion di departemen lain, di front office gitu. Jadi aku diterimanya bukan di departemen yang aku lamar awalnya, tetapi aku di departemen yang aku kayaknya nggak mungkin aja kerja di situ, di departemen itu. Tapi mungkin memang Tuhan berkehendak lain ya. Jadi aku diterima di front office sebagai reception gitu.
Nah di situ aku belajar banyak lagi, harus belajar lagi gimana cara handle orang. Padahal aku tuh tipe kalau orang yang judes, iya, kaku, iya. Mungkin orang-orang ya ada yang kenal aku judes, aku kaku, aku keras kepala. Aku misal aku punya pandangan A, lalu dia bilang kok B, padahal aku tahu A, ya aku nggak mau kalah. Gimana ceritanya aku nggak mau kalah? Nah, gimana ceritanya aku ngadepi orang-orang dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai daerah, dan aku harus tahu semuanya yang ada di sekitar tempat itu. Aku belajar banyak. Setelah aku kerja di salah satu hotel di Surabaya selama 1 tahun, itu kan salary-nya udah lumayan. Kenalah pandemi. Nah di situ aku pupus harapan lagi. Aku gimana ya gini? Masa aku gini terus? Ini pandemi sampai kapan gitu? Ternyata memang cukup lama sih pandeminya. Sampai waktu itu aku coba terima salary hidup di Surabaya ya. Aku terima salary 1,3 1 bulan. 1,3, sedangkan kosku 950. Itu sisanya aku makan pakai apa gitu. Tapi namanya ya emang udah takdirnya mungkin, jadi ya cukup aja waktu itu gaji segitu. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir kok bisa ya aku waktu itu hidup dengan gaji segitu ya gitu. Mulai bangkit, mulai hotel-hotel operasional. Jadi aku tetap punya mindset gimana caranya aku bisa punya gambaran, aku kedepannya seperti apa ya. Aku kedepannya ini mau kemana ya kayak gitu. Ya meskipun sampai sekarang belum sepenuhnya aku punya gambaran itu ya, karena masih berpikiran banyak lah yang jadi latar belakang kenapa aku masih belum bisa di satu tujuan gitu. 3 tahun aku kerja di hotel yang pertama aku di Surabaya, akhirnya aku memutuskan untuk pindah balik lagi karena aku pengen upgrade karirku. Aku pengen gimana caranya aku dapat yang lebih lagi dari segala hal. Dan ya sampai di titik ini sekarang aku udah umur 23, aku belum ngapa-ngapain, istilahnya aku belum nikah, aku belum berpikir ke arah sana. Aku cuma masih berpikir gimana caranya aku ngebahagiain orang rumah dan gimana caranya aku ngebuktiin ke orang-orang sekitar bahwa orang desa tuh nggak semuanya kok harus hidup di desa kan. Sebenarnya wanita tuh juga bisa berkarir sambil dia sambil dia berumah tangga, kayak MUA kayak ini kakaknya kan. Itu dia bisa kok juga berkarir, dia bisa punya uang sendiri, dia bisa punya keahlian, padahal di rumah dia juga tetap bisa handle sama keluarganya gimana, terus rumah tangganya bagaimana gitu. Sebenarnya pilihan masing-masing sih, aku juga nggak bisa salahin antara wanita tuh pengen jadi pure jadi ibu rumah tangga, ya memang baik untuk anaknya, untuk suaminya, untuk di rumah gitu. Tapi nggak ada salahnya juga misal dia juga memilih jadi karir dan ibu rumah tangga. Karena apa? Kita juga nggak mungkin, kalau aku ya, kalau prinsipku, aku nggak mungkin ntar kalau aku nikah cuma aku minta uang suamiku. Gitu. Gimana caranya? Ntar kalau takutnya nih kalau aku minta apa-apa, ntar ya nunggu dulu. Nah aku orangnya yang nggak bisa gitu. Ya aku pengen gimana caranya aku bisa gitu. Dan aku nggak mungkin juga maksa dia dengan keadaan keuangannya mungkin. Jadi gimana pun kalau misalnya aku pengen apa-apa, aku beli dengan uangku sendiri. Aku tuh tipikal orang yang nggak bisa make up sampai sekarang hitungannya ya. Jadi istilahnya waktu keluar pun kadang aku dulu awal-awal cuma pakai bedak bayi, udah nggak bisa pakai alis, nggak bisa pakai eyeliner. Sampai waktu lulus sekolah aku minta tolong temenku buat masangin eyeliner sama buatin alis. Nah jadi aku ya otodidak, aku nggak lihat dari YouTube gimana caranya aku bagus nggak ya di mukaku gitu. Ya awalnya aku bikin alis nggak yang bagus gini, lurus, kadang nggak sama. Lalu eyeliner juga gitu, kadang sampai tebel sebelah enggak, kadang sampai panjang yang sebelah enggak. Tapi sampai sekarang pun aku nggak bisa makeup yang bagus kayak teman-temanku. Kok gini bagus ya, tapi wajahku tak pakai kayak gitu kok nggak bagus ya gitu. Aku belum nemuin apa sih makeup yang cocok buat aku. Nggak bisa.
Dan mungkin jika aku nggak kerja di istilahnya di hospitality, aku nggak peduli soal make up. Aku aja nggak tahu kayak ini ya, ini buat apa, ini buat nggak tahu aku sampai sekarang. Karena iya mungkin iya, dan aku nggak tahu cara pakainya gimana, nggak telaten ya. Jadi tapi aku seneng lihat orang-orang yang seneng make up, yang ini aku seneng. Orang-orang yang make upnya bagus aku seneng, tapi aku nggak bisa mengaplikasikannya di wajahku. Nggak bisa. Sampai orang-orang pakai skincare A, B, C, apa sih, buat apa sih gitu. Jadi ya karena memang tuntutan pekerjaan yang bikin aku bisa nggak bisa aku pakai makeup setidaknya secara sederhana. Dulu mungkin waktu sebelum pandemi ya harus kelihatan on fire ya, agak on fire dikit. Nah sekarang kan pakai masker kerjanya, jadi ya udah yang kelihatan cuma mata ke atas, bawahnya udah nggak usah gitu. Nggak dikasih, bisa nggak pakai lipstick ya udah nggak apa-apa kan, pakai masker gitu. Aku kan akrab banget nih sama kakakku. Sebenarnya bukan kakak kandung, tapi kakak, bukan ponakan juga. Kakak yang agak jauh dari Mbah Buyut kalau istilahnya, dari nenekku. Akrab banget, sering video callan, cowok dia, sering video callan, sering waktu di rumah tuh sering keluar bareng. Toh aku juga istilahnya jarang banget di rumah dari aku SMK. Dari aku SMK kan aku ngekos. Jadi pulang tuh seminggu sekali. Jadi sampai sekarang pun aku pulang 1 bulan, kadang 2 bulan sekali. Nah tiba-tiba tuh ada kabar, waktu aku pulang ya tiba-tiba ada kabar. Kamu mau nikah ya sama itu? Hah? Nikah gitu? Iya kamu mau nikah? Gila aku nikah gini kan. Habis itu iya udah kesebar kok itu di kalau di desa ya, satu yang bilang tuh udah nyebar di seluruh kampung. Iya, dari utara sampai selatan udah tahu semuanya kalau aku bakal nikah sama saudaraku. Nah, ini maksudnya apa? Gitu aku kan nggak tahu apa-apa ya. Habis itu orang tuaku gini, oh ternyata tetangga kita tuh pada gila semua ya. Aku baru sadar. Anak perantau kalau pulang ya udah tujuannya ke rumah, ketemu orang tua, ketemu keluarga. Diem di rumah aja udah seneng, itu udah healing banget. Apalagi habis di kota kena macet, habis itu kena tuntutan pekerjaan, ketemu orang yang disayang tuh udah seneng. Ada yang bilang gini, oh itu loh, Ella loh ya, kalau di story dia tuh sering jalan-jalan, dia tuh sering ngopi, sering kemana-mana pakai baju gini. Kalau di rumah sok suci, gitu bilangnya. Kalau di rumah sok suci, iya, di rumah aja diem nggak kemana-mana. Oke, Mbak. Oh, makin gila kayaknya tetanggaku ini ya, kayak gini. Ya kalau di situ di desa tuh suka ngurus banget ya sama keluarga lain gitu orang-orang. Banget. Apalagi aku pernah ya, ini yang paling aku nggak bisa lupa. Aku pernah dibanding-bandingin sama orang lain. Ya maaf ya, ini agak curcol ya jadinya ya. Jadi aku tuh punya keluarga, dia tuh adik kelasku sih sebenarnya, kerjanya di salah satu supermarket di Surabaya, yang supermarketnya tuh franchise gitu loh. Mungkin semuanya udah tahu ya, aku nggak akan sebut namanya. Aku ditanya sama istilahnya neneknya dia tuh termasuk apa ya, nenekku juga sih. Ditanya, oh kamu di Surabaya kerja di mana? Di hotel. Oh di hotel ya? Tiap hari ketemu tamu-tamu yang kayak gitu ya? Maksudnya gini, ya tiap hari kan handle-nya tamu-tamu yang bisa aja sama selingkuhannya, bisa aja sama simpanannya gitu. Oh mungkin orang-orang berpikir kayak gitu ya. Tapi kan kalau udah tahu di sini yang bener, aku lo kerjanya juga di depan. Yang tak temuin setiap hari itu cuma komputer, bukan orang-orang kayak gitu kan gitu. Dan banyak juga yang orang ke hotel tuh tujuannya juga bukan hanya itu gitu. Ada yang tujuannya untuk beristirahat, untuk hal-hal baik gitu. Aku ditanya, gajimu berapa di sana? Nggak banyak. Gajimu berapa? Oh nggak banyak mbak, gini. Oh nggak sampai 4 juta ya? Enggak kayaknya, aku bilang enggak kayaknya. Apa gara-gara pandemi aku nggak tahu, pokoknya enggak kayaknya gitu. Dia bilang dong, dibanding-bandingin sama cucunya tuh, diseneng-senengin gitu. Sampai kalau cucuku tuh ya kerja di situ tuh gajinya udah UMK loh, udah
4 juta sekian. Dia udah bisa beli motor ini. Oh iya. Iya nggak tahu ya, aku kan nggak bisa ya. Setelah itu ada lagi yang satunya, ini yang nggak bisa lupa namanya, orang juga orang desa, dan itu kalau tetangga masih wajar ya, ini saudaraku sendiri, saudara, keluarga. Nah kakekku tuh, almarhum kakekku tuh orangnya yang dia tuh gampang berperasaan gitu loh. Istilahnya aku dibandingin, Ella tuh loh padahal udah kerja lama ya, padahal si A ini kerjanya masih bentar, tapi kok Ella nggak bisa beli apa-apa ya gitu. Ya, sampai digituin, itu keluargaku sendiri. Padahal si A ini dia udah bisa beli ini gitu. Nah ketika mungkin kakekku ini ya mikir mungkin ya, jadi sampai jatuh sakit, sampai akhirnya beliau meninggal, dan aku sampai berpikir masa meninggalnya gara-gara mikir aku ya gini, aku di sini tuh ngapain ya gitu. Nah itu yang aku sampai tua nggak bisa lupa sih. Itu yang bikin aku jadi, itu yang salah satu faktor pendorong aku buktiin ke orang itu kayak gitu. Aku nggak seperti yang dia bilang kayak gitu. Nggak sampai 1 bulan aku dapat kabar dari ibu, Dok aku mau ini ke nikahannya Denny. Hah? Ngapain aku ini? Iya dia nikah gitu. Loh sejak kapan Bu? Kan padahal masih adik kelasku masih kerja gitu. Iya dia nikah. Karena maaf ya, karena ini udah apa? Udah. Wow, aku gitu loh. Aku nggak yang sedih itu enggak. Aku kayak wow, kejawab loh semuanya kayak gitu. Nah, next time-nya keluarganya ketemu aku udah diem aja. Buat teman-teman semuanya, kan meskipun gimana pun kita, pencapaian kita kan juga nggak harus disombongkan juga ya. Nggak harus oh aku lo udah punya ini. Oh aku lo pencapaianku lo udah sekian. Ngapain gitu. Gemes aku. Ya betul, itu sampai sekarang. Padahal aku udah kerja di hotel tuh udah 5 tahun, dan udah kebukti aku juga udah nggak kenapa-kenapa, dan itu, tapi padahal di kota gitu ya. Betul, di kota. Ya orang-orang desa itu berpikiran orang sukses itu harus kerja di kantoran. Kalau nggak gitu jadi pejabat, kalau nggak gitu jadi orang anggota gitu, memang PNS gitu. Nah, memang aku nih babu ya, di hotel tuh kan jadi babu. Ya bersihin kamar iya, tapi itu kalau departemen lain. Kalau aku juga handle tamu, istilahnya ya aku memang jadi babu di hotel, bukan jadi apa-apa. Buat teman-teman semua, kalau mungkin memang mengalami cerita yang hampir sama, jadi wanita itu nggak sepenuhnya dia harus bergantung kepada suami, meskipun memang kita dinafkahi oleh suami, tapi alangkah lebih baik juga kita punya pemasukan sendiri, dan buktikan ke semuanya kalau wanita tuh nggak sepenuhnya kita tuh lemah gitu. Kita juga harus punya power. Kita jangan sampai diremehin sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang suka nyinyir istilahnya. Bahwa kita bisa, kita beda dari yang lain.